Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 program MIPA. Pada pertemuan ke-14 kita kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, konsepnya di sini, konsep dari turunan fungsi trigonometri digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan dari suatu benda yang bergerak, yang berhubungan dengan melingkar atau bergelombang. Nah, pertemuan minggu sebelumnya kita sudah membahas turunan kedua, ya. Artinya turunan kedua itu adalah percepatannya. Kalau turunan pertama itu namanya kecepatan. Nah, di sini kecepatan sesaat partikel adalah turunan pertama fungsi gerak terhadap variabel waktu atau T. Sedangkan percepatan partikel adalah turunan pertama dari fungsi kecepatannya. Ya, kalau dari fungsi pertama, ya fungsi awalnya, fungsi soalnya diturunkan itu namanya kecepatan, turunan pertamanya, dan diturunkan lagi namanya percepatan atau turunan keduanya, itu namanya percepatan. Ya. Nah, turunan kedua dari fungsi semula atau posisi partikel terhadap variabel waktu. Ya, itu. Kita lihat contohnya. Di sini ada contoh sebuah gelombang transversal merambat dengan persamaan Y sama dengan 2 sin dalam kurung 5VT dikurangi Vx. Sebuah penelitian dilakukan pada jarak 4 meter dari pusat gelombang. Jadi jaraknya ya 4 meter. Berapakah kecepatan dan percepatan partikel gelombang tersebut pada saat detik kedua? Nah, ini fungsi awalnya yaitu 2 sin dalam kurung 5VT dikurangi Vx. Ya, T itu waktu, X-nya nanti jarak. Nah, ya turunan pertama adalah kecepatan, maka V sama dengan Y aksen, sama dengan 2 kali. Nah, kita turunkan dulu yang sudutnya ya. Besar sudutnya di situ 5VT dikurangi Vx. Tadi turunannya terhadap T. Maka 5VT dikurangi Vx itu hasilnya adalah 5V. Nah, dan negatif Vx itu adalah 0. Maka kita tuliskan hanya 5V itu untuk sudutnya. Nah, sedangkan untuk trigonometrinya di situ ada sin 5VT dikurangi Vx. Maka turunan dari sin adalah cos. Nah, di sini cos 5VT dikurangi Vx. Nah, kita selesaikan 2 kali 5V artinya 10V. Cos 5VT dikurangi Vx. Itu turunan pertama atau kita akan mencari kecepatannya. Nah, selanjutnya untuk percepatan ya atau turunan pertama dari kecepatan atau Y double aksen itu sama dengan 10V masih kita tetap tuliskan. Nah, turunan dari cos ini langsung saya selesaikan ya. Turunan dari cos adalah negatif sin. Nah, negatifnya saya simpan di depan. Dan turunan dari sudutnya sama dengan yang tadi, sudutnya adalah 5VT dikurangi Vx, turunannya adalah 5V. Dikali, nah turunan dari cos adalah negatif sin. Nah, sudutnya masih tetap 5VT dikurangi Vx. Nah, negatif 10V dikalikan dengan 5V. Jadi, negatif 50V kuadrat sin 5VT dikurangi Vx. Nah, di mana X-nya adalah jarak ya. Jaraknya adalah 4 meter ya. Dan T-nya itu waktunya adalah 2 detik. Nah, kita selesaikan di sini. Nah, karena X-nya 4 meter dan T-nya 2 detik, maka turunan pertama ya atau kecepatannya itu kita ganti nilai T dengan X-nya. Ya. Nah, 10V kali cos
dalam kurung 5V kali T-nya kita ganti dengan 2, dikurangi V, dan X-nya atau jaraknya kita ganti dengan 4. Jadi, turunan pertama sama dengan 10V kali cos. 5V dikali 2 adalah 10V dikurangi 4V. Nah, jadi turunan pertamanya adalah 10V cos V per 10V cos 6V ya. Nah, 6V ini sebenarnya sama dengan 2V. Artinya dia itu 3 kali kelilingnya ya. Karena 6V di sini. Nah, kita masukkan di sini 6V itu sama dengan 2V. Jadi saya tuliskan hanya 2V saja. Jadi 10V cos 2V. Nah, cos 2V itu adalah 1. Maka kita kalikan 10V dikali dengan 1 adalah 10V. Tadi satuannya meter per detik. Jadi kecepatannya adalah 10V meter per detik. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai A-nya atau percepatannya atau turunan keduanya. Nah, di sini turunan kedua dari fungsi yang pertama ya, gitu. Di sini adalah nilainya min 50V kuadrat sin 5VT dikurangi Vx. Jadi sama dengan yang tadi, T dengan X-nya kita gantikan dengan T-nya 2, X-nya 4. Nah, negatif 50V kuadrat kali sin 5V kali 2 dikurangi V kali 4. Nah, tadi sudah ketemu ya, 10V dikurangi 4V, ya 6. Nah, negatif 50V kuadrat sin 6V. Nah, sin 6V artinya sin 2V. Sin 2V itu hasilnya adalah 0. Maka negatif 50V kuadrat kita kalikan dengan 0. Hasilnya adalah 0. Jadi percepatannya 0 ya. Gitu. Nah, itu contoh yang pertama. Kita ke contoh yang kedua. Di sini ada sebuah partikel bergerak menurut persamaan. Nah, di sini persamaannya Y sama dengan 4 cos pangkat 3 X dikurangi V per 6. Nah, intervalnya itu ada di antara 0 sampai V per 2. Nah, dengan variabel Y-nya, ya variabel Y-nya itu satuannya cm dan X-nya satuannya radian. Nah, jika X bertambah 0,6 radian per detik, ini satuannya dalam radian ya, lingkarannya per detik, tentukan laju perubahannya terhadap waktu ketika X sama dengan V per 3. Nah, kita selesaikan di sini. Nah, kita turunkan dy per dx. Jadi turunkan y terhadap fungsi x. Nah, di situ ada fungsi pertamanya adalah 4 cos pangkat 3 x dikurangi v per 6. Nah, 4-nya masih kita tuliskan. Nah, 3 di situ adalah turunan dari bentuk pangkat. Ya. Tadi pangkatnya adalah 3. Jadi, kalau kita turunkan pangkat 3 itu jadi 3. Cosnya jadi pangkat 2 ya. Nah, sudutnya masih tetap kita tuliskan. Jadi 4-nya masih tetap dari fungsi yang awal. Turunan dari cos pangkat 3 itu adalah 3 cos pangkat 2. Sudutnya masih tetap dituliskan X dikurangi V per 6. Dikali dengan, nah, negatif sin itu dari turunan cos. Nah, jadi cos itu turunannya adalah negatif sin X dikurangi V per 6. Nah, dikali dengan turunan dari sudutnya. Turunan dari sudutnya di situ adalah X dikurangi V per 6. Nah, karena ini turunan Y terhadap X, jadi fungsi Y terhadap fungsi X, karena di sudut di situ ada fungsinya, X dikurangi V per 6, turunan dari X adalah 1, turunan V per 6 adalah 0. Jadi kita tuliskan 1 saja di situ. Nah, kita kalikan di sini 4 kali 3, 12. Nah, negatifnya kita pindahkan. Yang ada di negatif sin, kita pindahkan ke depan. Jadi, negatif 12 cos kuadrat X dikurangi V per 6 kali sin X dikurangi V per 6. Nah, dx per dt sama dengan 0,6. Nah, kenapa dx per dt 0,6? Karena di sini adalah X-nya adalah pertambahan atau bertambah 0,6.
Nah, radian per detik. Ya, itu. Ini jarak per detik ya, jadi hitungannya 0,6 sama dengan 3/5 ya. Nah, dan X-nya di sini laju perubahan Y terhadap waktu ya. Itu sama dengan V/3 atau X-nya sama dengan V/3. Nah, dy per dt sama dengan dy per dx kali dx per dt. Jadi turunan y terhadap fungsi t itu sama dengan turunan y terhadap fungsi x dikali dengan turunan x terhadap fungsi t. Nah, di sini tadi dy per dx-nya atau turunan fungsi y terhadap fungsi x-nya itu negatif 12 cos kuadrat x dikurangi v/6 kali sin x dikurangi v/6 dikali dengan dx per dt, turunan x terhadap fungsi t. Jadi 3/5. Nah, negatif 12 kali 3 adalah negatif 36/5. Karena dibagi dengan 5. Cos kuadrat tadi x-nya, fungsi x-nya itu laju perubahannya, x-nya adalah v/3. Maka kita ganti dengan v/3 nilai x-nya. v/3 dikurangi v/6 kali sin kali v/3 dikurangi v/6. Jadi negatif 36 dibagi 5 ya. Cos kuadrat. Nah, v/6, kenapa v/6? Itu didapat dari v/3 dikurangi v/6. Jadi kalau kita selesaikan itu 2v/6 dikurangi v/6. Jadi 2 dikurangi 1 itu 1/6. Jadi v/6 kali sin v/6. Itu juga sama yang belakangnya ya untuk sin ya. v/3 dikurangi v/6. Jadi v/6. Nah, kita cari nilainya di sini. Ternyata cos v/6 itu sama dengan 1/2 akar 3. Harus diingat-ingat lagi ya sudut-sudutnya untuk sudut istimewa khususnya. Ya, ini cos v/6 itu adalah 1/2 akar 3 atau cos 30 ya. Nah, dikali dengan sin v/6. Nah, sin 30 adalah 1/2. Nah, kita selesaikan. Negatif 36/5. Nah, 1 pangkat 2 adalah 1, 2 pangkat 2 adalah 4, akar 3 dipangkatkan 2 adalah 3, maka 1 kali 3 adalah 3/4, dikali dengan 1/2. Nah, negatif 36 kali 3 kali 1 adalah negatif 108. Dan 5 kali 4 kali 2 itu hasilnya adalah 40. Jadi, negatif 108 dibagi dengan 40 sama dengan negatif min 2,7. Jadi laju perubahan Y terhadap waktu adalah negatif 2,7 cm per detik. Nah, itu beberapa aplikasi dari turunan fungsi trigonometri ya, dari fungsi gelombang ya di situ. Nah, untuk lebih memahaminya, ini ada satu soal, jadi silahkan kalian kerjakan di buku catatan masing-masing dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sebuah gelombang transversal merambat dengan persamaan Y sama dengan 1/2 sin 2Vt dikurangi 3Vx. Sebuah penelitian dilakukan pada jarak 2 meter dari pusat gelombang. Berapakah kecepatan dan percepatan gelombang tersebut pada saat detik keempat? Jadi jaraknya 2 dan waktunya adalah 4 detik. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.